Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama yang kita hormati Ketua Mushola Ikhwatul Muslimin beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, nini mama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah anda, bunda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah yang sederhana ini. Mudah-mudahan besok rumah Allah ini lebih baik dari ini. Amin ya rabbal. Ayah bunda yang terpanggil hatinya beribadah di rumah Allah, yang terpanggil hatinya duduk dalam kajian majelis ilmu, yang terpanggil hatinya menghidupkan cahaya-cahaya Allah, yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sampai rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya semoga Allah sampaikan hajatnya, amin ya rabbal. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada hari ini sama-sama kita dengarkan kajian oleh seorang ulama kita, guru kita, ya guru saya sendiri, Dr. Bukhari Muslim, SAG, SHMH, MSy. Beliau adalah asli orang NTT, orang Flores. Tapi dari wajahnya beliau bukan orang Flores, orang Minang. Kenapa? Karena ini orang Semandoawa. Jadi santianunya bahasa Minang daripada awak. Istrinya orang awak, istrinya orang Pakan Senayan. Insya Allah beberapa hari kemarin ini ambo keliling dari Bukit Tinggi, Agang, terus malam tadi kita berangkat ke mana namanya, ke Jalan Panjang. Nah, sampai subuh tadi kita masih mengisi kajian Jalan Panjang. Kalau ingin tahu tentang kajian-kajian kita sekali dakwah beberapa minggu ini, ketik saja nanti misalnya atau Joni Al-Anas atau Uswah TV, insya Allah keluar ceramah-ceramah kami semua. Dan mari sama-sama kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan bisa kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal. Tapi sebelum beliau menyampaikan kajian ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya penuh dengan kebanggaan dengan warga Kampung Jua khususnya di Tarantang ini, bersama Pak Rudi dengan teman-temannya. Kalaulah tidak ada beliau nanti ambo takut. Jika nanti beliau tidak ada, ambo takut. Takutnya apa? Tidak lagi kita seperti ini. Beliau itu yang gigih. Mungkin bukan beliau saja, banyak yang lain-lain yang gigih. Ambo takut. Dan tidak ada awak di situ visualisiana kemenantian awak. Tidak ada ayah, tidak ada bunda visualis. Siapa kemenantian awak? Maka dari kini kita hijrah. Hijrah itu bagaimana? Ajak dusana awak, ajak famili awak untuk meramaikan rumah Allah. Mau musolanya jelek, mau musolanya bagus, mau masjidnya mewah, mau masjidnya biasa-biasa saja, maupun sederhana, kita ramaikan. Dan mutakikan seperti itu ayah anda bunda. Karena yang baca dia mungko-mungko lama aja. Tidak ada nama mungko baru. Jadilah bosan dong menjadi mungko dalam mogo. Inginnya berganti dan baru. Makasihnya nan lamo adonan baru datang. Apalagi apa-apanya, apa kali tak begitu aja. Ada dulu berubah kan. Amalku ambo berharap ini pertama kali ambo kata rantang, mudah-mudahan hidupkan kajian ini maupun berdua maupun bertiga tetap jalankan. Insya Allah dengan kajian ini terus menerus kita lakukan, saudara-saudara kita terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah. Yang tak tadinya mencari masjid, mencari musola, karena ramaikan dari terpanggil hatinya, maka sedekahkan doa terbaik kita buat saudara-saudara kita. Dan oleh karena itu bunda,
ayah yang dimuliakan oleh Allah, yuk sama-sama kita dengarkan kajian dari ulama kita, dari guru kita. Beliau ini bukan saja berdakwah di Indonesia, di Jerman, di Inggris, di Prancis, bukan di Indonesia saja. Maka inilah kesempatan baik, momentum bagi kita, ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Acilo ilmu itu perlu sampai ke dunia dakwah di rumah. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita dengarkan kajian dari guru kita Dr. Bukhari Muslim. Kepada Dr. Bukhari Muslim kami persilakan. Sampai jam 10 baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Aku para ini Muhammad sekalian pandai suruh benda dalam negeri baik sampai bertanya pulang sampai berberita mundokan doang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas begitu banyak nikmat, berterima kasih atas begitu besarnya karunia. Sampai pada maghrib yang mubarak ini, maghrib yang penuh berkah ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifah di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, yang mengatur urusan kita yang paling kecil sampai kepada perkara internasional, mulai dari jago-jago sampai lalu balik. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, bersungguh-sungguh dalam mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang Islam itu anugerah Allah. Ya Bu ya? Ya Bu. Jadi orang Islam itu anugerah Allah, bukan karena ayah kita, bukan karena ibu kita, bukan karena kakek nenek kita, tapi karena semata-mata anugerah Allah. Tidak ada seorang pun lahir di muka bumi ini kecuali memang sudah disyahadatkan oleh Allah. Siapapun ibunya, siapapun ayah yang menjadi bibitnya, siapapun kakek yang menjadi keturunannya, siapapun nenek yang menjadi keturunan, tetap lahirnya dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan sudah disyahadatkan oleh Allah. Allah umumkan dalam Al-Quran di surah ke-7 ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingat kata Allah, kapan itu awal menjadi orang, apalagi orang belum menjadi apa-apa, kita masih berbentuk sperma, itu sudah dibaiat, sudah disumpah, sudah diambil janji setia oleh Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Semua kita yang kemudian telah menjadi manusia, bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab klasik itu, wa anna darra taduru sab'a marrat katawafin nasi bil baitil atiq. Maaf,
sperma itu berputar 7 kali seperti orang tawaf. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pulang bayi haji, bayi umroh, kalau tawaf itu dari suwo ke Ida, tidak seperti jarum jam. Kalau jam kan dari Ida ke suwo, dari kiri ke kanan. Kalau tawaf dari kanan ke kiri. An-nadarrah, bahwasanya sperma itu berputar, dia tawaf 7 kali seperti manusia bertawaf di Ka'bah. Itu sudah dibaiat oleh Allah, disumpah oleh Allah. Itu jumlahnya banyak, tapi yang jadi salah seorang. Ya ada yang kembar 2. Tadi ada berita di salah satu kabupaten di Jawa Barat kembar 5. Kalau di Palestina pernah melahirkan anak ketiga itu 23 kembar. Di Indonesia yang paling banyak 7 di Semarang. 7 di Semarang, pernah lahir 7 kembarnya. Tapi kalau di Palestina itu pernah sampai 23. Jadi anak ketiga langsung jadi 25 anak. Karena memang ibu-ibu di Palestina itu memang al-wilad 27. Orang yang memang kasih sayangnya tinggi, besar, kasih sayangnya besar sekali, dan bibit punya anaknya banyak. Nah, ke Ustaz Awak, beliau pun satu keluarga itu 27 orang, tapi 2 ibu. Ibu yang pertama 5 kali, beliau ibu kandung dengan saudara 2 kali orang. Orang dulu itu banyak anaknya ya, awak ini saya takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Orang dulu itu keyakinan tinggi. Namanya dikasih anak oleh Allah, lahir. Tak pernah dipikirkan tapi tidak mungkin ada. Kalau orang kini menikah saya takut. Tapi kalau dia makan apa orang? Beko kalau jadi tinggal imam, beko kali ini, beko kali itu mah. Itu yang membuat kita yakin. Kalau orang itu Masya Allah, yakin orang bisa tergantung kepada Allah luar biasa. Baku beda. Kini awak tergantung sama itu. Tergantung sama jaringan, tergantung sama listrik, tergantung sama auto, tergantung sama motor, tergantung sama angkot, dan tergantung yang lain. Dulu orang karena punya keterbatasan, tergantung sama Allah besar. Karena punya kelemahan, tengah malam bangun minta doa kepada Allah, menangis meraung sama Allah. Tapi waktu ini lalu lambe. Ya dia nonton sinetron, nonton telenovela, nonton drama. Lebih parah lagi apa? Nonton gibah. Berita artis ini selingkuh, itu artis ini, astri ini melahirkan anak, tak jadi siapa bapaknya. Pak ini dan seterusnya. Sehingga apa? Kita berada dalam lingkaran dosa. Na'isu fi hayatin, kita hidup dalam satu kehidupan fi dauratis syayatin, dalam lingkaran setan. Dulu tak ada orang anak kete umur 9 tahun bisa memperkosa orang, tak pernah ada. Bang begini aja. Karena banyak makanan haram di sekitar orang. Orang lebih berbangga pada tampil-tampil tertentu yang tidak jelas siapa yang mendampingnya. Tidak tentu baca bismillah tidak. Kalau yang mendampingi Ustaz Joni, alhamdulillah, Allah Akbar, sekali jadi. Ada orang kan kurban itu sampai kali-kali mati-mati itu kurbannya. Kenapa? Karena memang belum ahli. Menyembelih juga butuh, karena perintah Rasulullah SAW, fa'idha dzabhtum fa'ahsinu dzabh. Kalau mau menjabih, maka perbaiki cara menjabih. Diasah mana pisau itu. Itulah sehingga makanan ini makan itu memang betul-betul ada nama Allah dalamnya. Dijaga betul oleh Allah, dilindungi betul oleh Allah. Kenapa? Karena sejak belum jadi orang saja ada dilindungi oleh Allah, dikabih oleh Allah. Apa dikabih oleh Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna an hadza ghafilin. Supaya beku tidak ada orang yang beralasan di akhirat
kalau dia belum pernah berjanji sama Allah. Tidak ada alasan itu. Kalau dia tidak ada dakwah, jadi kalau orang tidak sampai dakwah, tapi kini mana sampai dari dakwah? Bolak balik ke yang paling sulit di Indonesia Timur. Yang paling timur Indonesia Timur apa? Merauke. Bolak balik sini, berdakwah di sini. Banyak di sana istana semua. Tempatnya datar sepanjang mata memandang datar. Tidak ada gunung, tidak ada bukit. Itu namanya Merauke. Sudah dari sana. Bahkan waktu aku ke sini, bupatinya Muslim. Karena bupati waktu itu ditangkap KPK kalau tidak salah, wakilnya naik, wakilnya orang Jawa. Sehingga dia jadi bupati Muslim. Jumlah umat Islamnya sudah mungkin 50-50, bahkan mungkin 60-40. Di Kalimantan yang paling sulit adalah 3 balik jam naik namanya kelotok atau naik speed itu ke Muara, ke Aceh. Arusnya dari Aceh, speednya ke Aceh 3 balik jam ambil baik. Itu kan harus sampai itu. Harus sampai tampaknya tuh. Masih naik namanya WG. Naik lagi mobil yang kadang yang bawa apa namanya? Kayu yang besar. Naik lagi numpang lagi. Tiba di tempat di tengah hutan. Itu waktu itu aku masih SMA. Pulang-pulang ke FPT itu sama dengan ongkos naik haji, Masya Allah. Waktu itu tahun 92, ongkos naik haji masih sampai juta. Aku pertama naik haji tahun 95, itu ongkosnya masih 5.805.000, masih hafal. Dibayar orang. Sumatera, Abu Lapai, mungkin Tanjung belum baik, Abu Lapai rumah samar yang paling ujung kaki di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara Abu Lapai Kenie, Pulau Nias, itu sampai ke namanya kampung namanya Boto Mozoi. Ada pegawai di sini 37 tahun dan tinggalnya belum pernah di sini. Abu Lapai di sini. Orang Islam itu menampil orang. Abu Lapai di sini. Jadi hampir tidak ada sampai yang tidak pernah tersentuh dakwah. Allah jaga awal kita. Tapi untuk menjadi orang beriman, itu pilihan awal. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di surah apa ayat? Surah apa itu? Al-Kahf ayat ke-29. Allah sampaikan kepada awak, kan katakan bahwa yang namanya yang hak, yang mutlak benar, yang sabana-bana benar, min rabbikum, hanya dari Allah Tuhan awak. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia sendirian. La syarika, tidak ada sekutunya, tidak ada yang bisa disandingkan apalagi ditandingkan. Allah sendirian, huwal hayyul qayyum. Maka surah yang paling agung dalam Al-Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran namanya ayat kursi. Satu ayat surah Al-Baqarah 255 wajah. Biasa dibaca satu rakaat. Itu menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah. Allah yang menyiapkan semuanya, Allah yang menentukan semuanya, Allah yang memfasilitasi semuanya. Semuanya boleh. Tapi Allah masih mengatakan apa? Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang beriman terserah, yang kafir silakan. Karena di ayat yang Allah katakan, "Lau syi'tu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau aku mau, kata Allah, aku jadikan umat Islam itu satu model saja. Tidak perlu bercakap. Tidak perlu ribut. Semuanya taat, semuanya lurus, semuanya benar, semuanya jujur. Tapi apa kata Allah kita? Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah uji awak dengan apa yang diajar oleh Allah. Dari yang awak lupa, dari yang awak tidak sadar, sampai awak bangga-banggakan surah. Semuanya dari Allah. Semuanya diberikan oleh Allah, semuanya diturunkan oleh Allah, semuanya diajar oleh Allah. Tapi Allah masih menyerahkan Allah.
Lebih rinci lagi di surah Al-Insan di ayat ketiga. Inna hadaina as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan dengan sebenar-benarnya. Kami telah mengarahkan dengan seutuh-utuhnya. Kami telah mengantar dengan sebaik-baiknya. Kepada yang oleh Allah jalan yang lurus, akidah yang benar, syariat yang sempurna. Allah masih tunduk. Allah perlihatkan Al-Quran ini berapa ayatnya? Al-Quran berapa ayat? Yang paling enak dihafal 6.666 ayat. Itu yang paling enak dihafal. 6.326 ayat. Jadi dua pendapat, tapi intinya bahwa ayat lebih dari 6.000. 100 sampai balik surah 30 juz. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Diawali susunannya dalam mushaf ini dari surah Al-Fatihah, surah yang paling lengkap pertama kali turun, sampai kepada surah An-Nas yang terakhir. Dikasih oleh Allah, dibuka oleh Allah dengan pembuka yang benar. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, andaikan Allah tidak turunkan Quran, cukup Al-Fatihah. Makanya dibaca setiap sholat. Makanya kalau baca Al-Fatihah itu pelan-pelan, jangan kajak-kajak banyak. Bapak diterawih kan boy? Jangan kajak-kajak. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, hambaku telah mengambil namaku, menetapkan asmaku untuk menjadikan pegangan dalam hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku dengan sempurna. Alhamdulillah, maknanya apa? Kullul hamd, segala puja-puji hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, masih betul kata Allah. Begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu ila ismain, aku bagi dua, separuh untukku dan separuh bagian untuk hambaku. Wa li'abdi masal, dan untuk hambaku terserah apa yang mau diminta. Maka dikatakan aja kalau baca Al-Fatihah dinikmati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mertua dan sahabat utama, khalifah pertama pengganti Rasulullah, kalau baca Al-Fatihah, kalau Rasulullah berhalangan beliau jadi imam, Al-Fatihah itu lama tembusnya. Ya apa? Dia menangis. Baru baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Ummu Aisyah radhiyallahu, putri beliau yang jadi istri Rasulullah, katanya kalau Rasulullah halangan cari yang lain dari imam, nanti kasihan jamaah. Lama sholatnya. Kenapa? Karena begitu menikmati. Apa yang menjadi apa? Apa menjadi anugerah Allah yang Allah berikan kepada Allah, yang Allah sediakan untuk Allah, lengkap. Apa buktinya? Sebelum Quran ini dikunci dengan ayat terakhir, Allah sudah menetapkan. Apa kata orang Yahudi? Andaikan ayat itu diturunkan kepada kami, maka kami jadikan hari turun ayat itu menjadi hari raya. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata akmaltu lakum dinakum. Allah menyebut akmaltu, aku sempurnakan. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi yang lepas, tidak ada lagi yang belum diatur oleh Allah. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Para ulama mengatakan, kalau baca hanya ini, mungkin belum tentu yakin.
keyakinan itu bisa tumbuh, keyakinan itu bisa terjaga, keyakinan itu bisa terkontrol, keyakinan itu menjadi energi, menjadi kekuatan buat awak untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Dan itu saudara, seperti pilkada, seperti pilpres, seperti pemilu, sandiwara enggak? Ya kan? Banyak orang, maaf, mukanya ya mau dibilang buruk, tidak juga mau dibilang indah, ya buruk juga. Tapi coba dipampang di mana-mana dan cantiknya, dipoles sedemikian rupa supaya orang sana dan mau pilih. Jadi coba, yang biasa-biasa saja hari-harinya dibuat ganteng, supaya apa? Orang tak kicu dengan karang. Sehingga apa? Kalau baca ayat sebelumnya apa? Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau ayat sebelumnya tak beres, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sempurna agama. Kalau ayat sebelumnya kita belum bisa menikmati, maka tidak mungkin kita bisa merasakan sempurnanya agama yang mulia. Dulu ada pejabat negara ini, menteri agama. Dulu, tidak usah disebut nama, semoga Allah mengampuni beliau dan semoga beliau sudah tobat sebelum mati. Menteri agama dulu, AKT-nya waris dalam Islam itu tidak adil. Apa tidak adil? Karena yang laki dapat dulu, yang produksi cie. Ya boh. Yang dibandingkan dengan soal waris di Minangkabau. Waris di Minangkabau itu bukan warisan yang dimaksud oleh Al-Quran, itu bukan. Kalau yang soal pusaka tinggi itu deh. Nenek mama awak, tadi pagi ada awak, suruh benda dalam negara awak, para tokoh-tokoh awak dulu menyusunnya, membuat itu apa? Menjaga perempuan Minang nggak boleh jadi orang yang meminta-minta. Menjaga anak kemenakan nggak boleh sampai terlantar. Karena dalam prinsip Minangkabau, orang tahu kan? Apa prinsipnya? Anak dipaku, kemenakan dibimbing. Jadi semua terjaga. Itu orang tua kita dulu sudah mengatur. Mengambil dari Al-Quran. Kenapa? Dia ada pesan syarat pesan di kitab Allah. Ada syarat mengatur, ada mengatur. Itu konsep. Kecilnya bahwa Al-Quran tidak adil. Bakul manusia percaya yang laki dulu. Sedangkan di kampung Ambo, kecil Pak Menteri, semoga Allah mengampuni beliau. Di kampung Ambo itu yang laki-laki pagi-pagi itu dengan burung dari ambil disangkar, dia minum, dia pisang, makan, dari dengan bunyinya. Sementara yang Indo-Indonya, yang budo-budonya pergi ke pasar, angkut barang, bawa jualan ini itu pergi pasar. Maka menurut beliau katanya Al-Quran tidak adil. Waris ini tidak adil karena laki-laki di kampung Ambo itu laki-laki yang tidak ada teratur. Harusnya bagi rata itu menurut beliau. Tapi siapa yang pertama kali protes? Yang protes pertama kali bukan orang lain, tapi orang di kampung beliau sendiri. Apa katanya? Saya bilang Al-Quran justru sangat adil. Ini tetangga orang itu di kampungnya. Kenapa? Contohnya saya. Contohnya Ambo ditinggal mati oleh suami Ambo punya anak 3, masih kepek-kepek. Pertama kali yang menolong Ambo bukan orang lain. Bukan keluarga dari mantan suami yang sudah meninggal, bukan keluarga dari kakek nenek anak-anak saya, tapi yang menolong pertama kali saya adalah kang mas saya, kakak kandung saya, yang waktu dibagi warisan orang tua saya meninggal, dia dapat 2 bagian. Kenapa 2 bagian laki-laki? Karena laki-laki punya tanggung jawab 2. Yang pertama, dia bertanggung jawab dia, istri dan anak-anaknya, dan dia juga bertanggung jawab kepada saudara-saudara perempuan. Inilah yang Islam. Maka Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sebelum itu kata al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Hari ini sudah putus asa orang kafir. Kenapa putus asa? Karena mencari agama ini begini sempurna. Agama ini begitu utuh, agama ini begitu lengkap, agama ini begitu komprehensif. Masya
baru ceramah ada PT kaluan. Bisa tak pulang lah. Kalau ada ganti buat, masya Allah. Sampai di mana ibu? Gara-gara kalau lupa. Orang-orang kafir itu putus asa. Bapak putus asa karena mencari agama begitu sempurna. Mencari agama begitu lengkap, begitu utuh, tidak ada yang tidak diatur oleh agama. Ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qabl. Tidak ada satu pun ajaran, tidak ada satu pun potong aturan, tidak ada satu pun celah, tidak ada pun satu pun sisi yang membuat kita ragu dengan agama. Maka itu dilengkapnya. Maka yang perlu kita tumbuhkan, fala takhshawhu, jangan pernah takut, bahkan jangan pernah khawatir dengan ruang gerak, dengan apa yang dilakukan orang-orang kafir. Apalagi lebih jelas lagi Allah ingatkan di dalam surah Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qarib thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan terpedaya, jangan tertipu cuma dengan Indomie satu kotak berat 10 kilo. Batuka keyakinan awak, batuka iman awak. Alhamdulillah musibah. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang kafir itu kata Al-Quran, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta. Al-Quran menggunakan istilah infak. Mereka membelanjakan hartanya untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah, menggelincirkan awak dari jalan Allah. Tidak ada orang beragama yang bisa disolat. Tidak ada orang beragama solat. Tapi dia membuat supaya awak sendiri dapat solat bersaji. Nyebui acara di TV itu menjelang maghrib, acara yang ibu-ibu tidak mampu beranjak dan sampai hidupnya, takut seketik lain. Lah ada musafir seketik lain. Akhirnya apa? Lewat maghrib ibu tidak menggali dari sampai hidupnya. Dan dia ada masalah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kau melihat ada orang yang melanggar kepada sholat? Tidak ada. Tapi rancang kondisi, buat suasana, ciptakan keadaan supaya awak dapat bersaji. Dan dapat bersaji, musolanya menjadi lain, karpetnya masih debu, di rumah salah. Itu kerajaan apa? Setan. Setan itu menyolong musuh-musuh Allah, musuh-musuh awak, musuh-musuh agama itu apa? Untuk mencederai awak, untuk menggelincir awak. Udah jalan. Dia suddukum an sabilillah. Berhenti fasayun fidina. Tidak berhenti. Habis berhenti keluar lagi, habis keluar, habis keluar, habis keluar ya, habis keluar rupiah, habis keluar, ambil dijual sampai keluar perak, keluar itu apa? Membelanjakan harta dalam rangka menyingkirkan awak dari jalan Allah. Hanya orang-orang yang tersibuk dengan hidayah Allah, hanya orang-orang yang tercelup dengan hidayah Allah, hanya orang-orang yang tercelup dengan sibghah ila Allah, itulah yang diselamatkan oleh Allah. Untuk apa? Menjaga imannya, mengokohkan keyakinannya, menguatkan akidah. Maka Al-Quran mengatakan pilihan beriman tidak bisa diwarisi. Di dunia kita boleh dekat, di dunia kita boleh bersama, tapi apa kata Al-Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun
sya'nu yughni. Hari itu ya firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti di padang mahsyar, jangankan nanti di hari perhitungan, di yaumul hisab, di dunia saja kini ada orang gaib masih ada. Nah bacakan anak-anak soal harato. Ya bu, ya. Ahlu mati dia. Bahkan kadang-kadang orang tua pun terusir hanya karena apa? Anaknya sudah terjerat dengan apa? Pinjol, pinjaman online. Kok ini penyakitnya? Hati-hati. Jadi jangan sembarang kasih pinjam KTP awak kepada orang apalagi baru kenal. Gara-gara KTP kita bisa kejar-kejar orang. Awak diambil pintinya, tapi dipakai orang. Nah awak ada. Hati-hati bu, ya bu. KTP jangan sembarang jadi orang. Jangan mau dipoto sambil macam KTP. Jangan mau. Ibu Bayo, kenapa sekarang banyak orang di Indonesia ini terjebak? Jangankan ibu rumah tangga biasa, jangankan anak sekolah, jangankan anak muda yang pengangguran, jangankan banyak orang-orang yang nongkrong di lapau. Maaf, 42% yang terjebak dalam pinjaman online ternyata para guru. Baku guru dan KTU, sedangkan skincare yang baca istrinya mahal, parfum orang rumahnya mahal, seragamnya selimu, setiap bulan harus dicicil. Jawab, jangan usaha gini, jangan usaha ini. Itu baru pinjol. Kini yang paling terbaru apa? Judol, judi online. Siapa yang terjebak di sini? Anggota DPR yang gajinya ada, yang uang ini uang itunya besar, ambil sana ambil sini mudah, itu pun masih terjebak. Kenapa? Judi online. Anggota KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi terjebak judi online. Wala haula wala quwwata illa billah. Mau jadi apa negara? Negara mana rusak? Yang ngurusi hukum kena pasal apa? Etika. Galak, panjang, sekolah tinggi, gaji gadang, tapi etika dahulu. Data tinggi. Apalagi Rasul Barisu jauh. Ilmu boleh tinggi, jabatan boleh tinggi. Kalau nggak ada adab, nggak ada gunanya. Nggak ada akhlak, nggak ada gunanya. Akhlak nggak mungkin baik, akhlak nggak mungkin benar, akhlak nggak mungkin sempurna kalau imannya kosong. Iman itu pondasi. Bakal musalla bisa tagak tiang-tiang dari kue. Di pondasi yang kuat. Kalau campuran pondasinya nggak kue, campuran sebenarnya nggak benar, pasti dijalankan angin badak, jangankan tibu gelodok. Ditiup saja terus lupa hancur saja. Maka penting awak dalam akidah, maka yakin awak. Ini hanya bisa dilakukan dengan apa yang bersama ilmu. Ilmu itu tidak di Facebook, tidak di Twitter, tidak di grup WA, tidak di lapau pakai otak, apalagi GO ada otak. Ilmu tidak di handphone, ilmu ada di majelis. Walaupun yang tadanya seketik, yang terkena seketik, yang dipulang seketik, itu juga ilmu. Panjang Ustaz ceramah 1 jam, bagi aku, kalau biasanya ceramah 6 jam lah. Kalau soal aja, yang kalau tidak mau pulang. Jadi ilmu kan di majelis. Ilmu itu ada guru, ada murid, ada ustaz, ada jamaah, ada murabbi, ada mutarabbi, ada muallim, ada muta'allim. Itu namanya ilmu. Bukan cara bukan.
Tetap itu buat pengetahuan awak, buat penunjang ilmu awak. Mesti hadir di majlis, bersebut guru, bersebut ustaz. Kenapa? Itulah berkah ilmu. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, lan tanalul ilma illa bisidq. Tak sampai ilmu ke awak kecuali dengan perkara. Salah satu perkara apa? Irsyadul ustaz, bimbingan guru, bimbingan ulama, bimbingan buya, bimbingan kiai, bimbingan ajengan, bimbingan habib, bimbingan guru. Maka duduk awal tampeko didoakan malaikat. Tidak berkumpul satu kaum kata Rasulullah SAW kecuali Allah turunkan malaikat mendoakan awak satu persatu orang per orang sampai setan protes. Malaikat, kenapa si fulan itu mendoakan? Itu kan teman saya. Kata setan, biar saya doakan. Masya Allah. Makanya walaupun awak tidak dapat sesuatu apapun, asal dulu di majlis, minimal awak diampuni oleh Allah. Dosa awak kebanyakan. Coba. Dosa awak tidak mana-mana bisa dosa. Apa ini sudah berbuat dosa? Ini maka butuh ilmu. Ilmu itulah yang menghantarkan kita apa? Beroleh keberkahan hidup. Maka Allah beri keutamaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat dari orang-orang beriman di antara kita, yaitu orang yang ada ilmu. Ilmu bukan panjangnya dana, apalagi ini bu. Kadang-kadang awak yang banyak dalaku malu pas kadang-kadang perbanyak dalam orang datang tu lima sekolahnya, katanya tu entah tak bila dia kuliah, ada lagi. Entah bila dia mengajar, kira profesor kok. Kuliah saja tak ada, tapi profesor katanya. Jadi aku ditawari barangkali kita tawar dari Ustaz, ayo tidak pantas jadi profesor. Aduh, cocok lagi. Yang sama Ustaz, dibayar tidak mau. Apa disuruh bayar? Dibayar tidak mau. Kenapa? Kalau hitungan akademisnya halu. Aku jarang mengajar. Diacuk kayu ke sini, pulang dari sini, nanti aku umroh, pulang kayu ke Australia, pulang dari Australia, berapa dari sana sini, pergi lagi ke Amerika, wajah-wajah Ustaz dari Amerika. Kalau kamu tidak buat disumpah, sekali-sekali kan. Boleh bu, boleh Ustaz dari bawah dulu, boleh? Ya bu, oh pandang singkat. Ya jadi deh. Itu ilmu. Itulah menjaga iman, menjaga iman. Yang kedua, para ulama menunjukkan bahwa yang kita butuhkan supaya iman kita kokoh, supaya hijrah kita mantap, supaya pandangan kita benar, supaya mindset kita bagus, supaya melihat situasi dan kondisi itu dengan kacamata Allah, kacamata Quran, kacamata Nabi-Nya, kacamata Sunnahnya. Gimana caranya? Cari kawan dake, cari konco palangkin yang benar. Maka itu karena Nabi berpesan al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung ba'a kawannya beragama. Agama tergantung dosia kawan-kawan. Maka apa kata Nabi? Falyanzur man yukhalil. Perhatikan mana dosia kawan-kawan. Dosia akan duduk di lampau. Jangan sembarang duduk orang. Daripada mau tak ada mendingan dulu di rumah. Suruh istri mengaji atau orang mengaji istri mendagang, istri mengaji orang mendagang. Bahkan mungkin ini yang jarang tidak dilakukan Pak. Nah, bertanya dulu ibu ya. Ya bu, boleh bu? Bu, tidak bayar bu, gratis. Tanya bu, boleh? Halo? Halo? Halo bu? Pulang balik. Pernah tak bu suami ibu apa di rumah minta ibu bu tolong bu ibu kagak sholat, apa mau lihat ibu rukunya ba'a, sujudnya ba'a, duduk antara sujudnya ba'a, waktu takbirnya ba'a, ada tak? Pernah? Pernah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
abdu yaumal qiyamati shalah wa in saluhat saluha sa'iru amali. Amal kita yang pertama diperiksa itu salat dulu. Jangan yang lain. Dia ditanya bara mehwa, bara drama mehwa, di mati gawa, rumah awak, bara kamar, bara apa bentuknya, ortu awak, enggak ditanya. Yang ditanya salat. Jangan sampai awak sholat dari dulu sampai kini tapi tak ada apa-apa. Kamin musallin, bara banyak orang sholat salah min sholati, tak ada apa-apa dari sholatnya illa ta'abban, kecuali capek dilatih. Jangan sampai lah capek orang capek masuk itu ternyata apa? Tak ada apa-apa kecuali capek dilatih. Kan saya tanya bu, karena sholat itu penting. Maka dulu orang supaya tahu bagaimana sholatnya benar dan sempurna, sholatnya baik, sholatnya diatur dengan rapi, jangan sampai main asal-asal aja. Kata para ulama, sekarang dia diatur kayak ayam atau sholat harus tenang. Makanya kenapa sholat itu tenang? Sampai diatur oleh Nabi, man akal basara, pada yaqrabanna musallana. Siapa yang baru habis makan bawang putih dan daki-daki ke surau, yang datang ke masjid, apa kesini? Jangan bawa bau yang berpengaruh ke orang banyak. Kalau habis makan jariah, boleh makan jariah, tapi kalau ke masjid kita gigi dulu, makan permen karet dulu, supaya boleh. Allah Akbar. Tak ada dulu. Begitu ada dapur. Insya Allah musola akan dibuat secara mungkin. Kalau perlu pasang AC Ustaz, pasang AC bikin waktu saja ada yang kabar. Tak usah pasang keramik lagi. Kalau pasang saja ada tebal sudut di situ, masya Allah. Kayak masjid Al-Hakim itu. Kamu kenal tak jauh yang bangun masjid Al-Hakim itu, namanya Pak Arja. Beliau berkata kepada Abu, alhamdulillah saja ada di Al-Hakim itu 3 bulan sekali ditukar. Jadi saya ada sampai jenis. Setiap 3 bulan dibuka, jadi setahun ini sampai dipakai saja. 3 bulan diganti, dicuci, diharumi dulu, ganti baru. Begitu terus 3 bulan kali, ganti 3 bulan sekali. Supaya apa orang betah di saja. Coba ibu kali apa istilahnya tu? Masjid Al-Hakim. Ngapain? Coba masuk ke dalam, tenang. Pas sholat, masya Allah. Lutut yang tadinya sakit begitu turun, begitu tersentuh di apa sajadahnya, masya Allah lembut. Hak nikmat kan? Karena kalau mengaji, insya Allah nama masalah dibuat. Namanya beraja ikhwatul muslimin, persaudaraan orang Islam. Biar awak satu sama lainnya makin pokok. Jadi perlu kamu. Kenapa? Karena kawan itu jangan sampai bikin awak pikir di akhirat menyesal. Ya wailata laitani lima attakhid fulanan khalila. Celaka bu ya Allah. Bakar dulu itu kawan dulu siapa? Bakar itu dulu jadi suami aku ya Allah. Bakar itu jadi orang rumah aku ya Allah. Jangan sampai menyesal di akhirat. Jangan sampai. Kita ya. Boleh. Ya boleh Pak. Ada, kita ya. Jadi seperti kenapa? Karena ternyata perkawanan apa di dunia, pertemanan apa di dunia, persahabatan apa di dunia, belum tentu membawa manfaat. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan, perkoncoan, persahabatan, sekompleks, sealumni, separtai, seormas, segolongan, sehobi, seini, seitu. Besok di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, yang satu sama dengan bercakap, ribut, saling tuntut menuntut, saling protes, saling membongkar kecurangan, saling membuka aib. Jangan di akhirat, di dunia lah terjadi. Illa muttaqin, kecuali persahabatan, pertemanan, perkawanan orang yang bertakwa. Maka carilah kawan dake, carilah konco pelantin awak, carilah teman dulu awak yang mengingatkan awak ke jalan yang benar, yang mengajak awak ke tampuk yang baik, yang mengajak awak untuk jadi orang yang benar, yang terjaga dengan agama awak. Yang ketiga, apa betulnya?
supaya iman kita mantap, keyakinan kita utuh, supaya gampang kita berubah lebih baik adalah ciptakan kondisi. Bikinlah keadaan di mana awak malu kalau dapat ke masjid, malu kalau bermaksiat, malu kalau di rumah kita tidak ada suara Al-Quran, malu kalau di rumah kita tidak pernah ada cahaya sholat sunnah, malu kalau di rumah kita tidak pernah ada sedekah dan infak, malu kalau di rumah kita pagi-pagi orang didoakan dua malaikat, ternyata kita dapat doa yang kedua, bukan doa yang pertama. Karena tiap hari kan malaikat dua turun, yang zilani malaikain, dua malaikat turun. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalaqah, ya Allah hadiah ganti yang pagi hari kau bersedekah. Maka orang rumah Allah berkata, kalau minta itu nanti subuh, nanti pagi. Berapa? Kalau pagi didoakan malaikat, kalau hadiah sore didoakan hati seorang. Kalau pagi didoakan malaikat, ya kan? Didoakan apa? Dia ganti oleh Allah yang lebih banyak lagi. Makanya apa-apa kalau orang rumah minta pipi jangan pilih karya Pak. Kalau perlu nak diminta dia sekali Pak. Tapi pagi-pagi yang biasanya 100.000 agen 200 biar istri senyum juga. Kalau istri senyum kan rumah aman. Kalau istri dah cemberut rumah tu kayak neraka jadi. Ya Bu? Jangan apa. Nah, kita yang menciptakan suasana, kita yang menciptakan keadaan, kita yang menciptakan kondisinya, kita yang tahu kampung awak, dorong awak, nagari awak, kota awak, daerah awak, ranah awak, awak yang tahu. Jangan sampai ada maksiat yang kita tahu tapi kita diamkan. Ada pelanggaran syariat yang kita lihat di mata kepala tapi kita diamkan. Kenapa? Karena sama dengan awak yang melakukan. Jadi awak melakukan, tapi dia awak kan yang saya mencari orang melakukan, awak kan harus minimalkan imbas. Apalagi sampai naudzubillah ada perzinahan yang kita biarkan, ada perselingkuhan, ada kumpul kebo yang awak tahu tapi diam. Tahu orang kontrak ada laki yang pedusi, dia tidak jalin dia nikah. Datang tu kapan nikahnya, duduk tinggal, bahkan kontrak sampai awak. Maka rumah 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping, kanan samping kiri, dapat kutukan dan laknat dari Allah. Sedangkan makanan yang sesuai saya masuk, kata Nabi SAW, satu suapan masuk dari mulut masuk ke mulut kita, kalau haram sampai 10 hari doa awak ditolak oleh Allah. Apalagi kerjaannya memang haram. Makan pitik haram, berpenghasilan haram, seperti minta darah, minjamin orang 1 minta balik ampe, kaki orang 7 minta balik sebalik, itu namanya berguna haram. Baca lagi supaya haram, berdaganglah, berbisnislah, boleh ambil untung. Bahkan kata Nabi, kalau perlu, kalau ada pikir awak, ada tahu orang perlu, belikan yang diperlukan dan minta dibayar cicil. Jadi orang yang punya modal menjual dengan cara supaya orang membelinya dengan mencicil, itu lebih berkah. Kalau infakkan tetap belanja, tapi kalau tiap hari infakkan kan nanti mereka belanja juga. Lalu jasa itu, ya, tentu dengan cara yang baik. Itu di mana dikaji di masyarakat. Diajar, ada kitab, satu kitab berbuyuk abal. Ambo sekolahnya kan ekonomi Islam, doktornya salah satunya ekonomi Islam. Jadi kita berbuyuk ditambah itu. Isinya apa? Soal masalah jual beli. Belum disebut baru jual beli. Banyak di praktek awak jual beli tidak Islam. Jual beli tidak ada berkah. Jual beli dia apa? Dia ada cuma itu di sini. Dia ada air terdor ini, dia ada yang tidak tentu. Bahkan kita mengkampanyekan, kita mengumumkan sesuatu yang kita tahu kalau tidak sebenarnya itu. Kita tahu kalau handphone ini jatuh 7 kali dalam air, dan kita mengatakan ini jarang dipakai. Boleh.
dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah momentum hijrah kali ini bukan hanya merubah kita secara personal dari tempat ke lain, tapi merubah cara pandang awak, merubah cara berpikir awak, merubah cara hidup awak, merubah cara bertetangga awak, merubah cara kita berkaum, berjorok, bernagari, berkota, berwilayah. Mudah-mudahan insyaallah dengan demikian sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri, penduduk satu wilayah, penduduk satu daerah sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah, la fatahna 'alaihim barakat. Allah pasti pakai lampu taukid, maknanya apa? Pasti Allah bukakan. Apa yang buka pintu Allah? Barokah. Masya Allah, bukan berkah saja, tapi barokah. Artinya apa? Banyak berkah. Banyak berkah dari langit maupun dari bumi. Kalau Allah sudah berkah, sana bawah. Kalau Allah kunci berkahnya, pasti kita gelisah, pasti kita resah, pasti kita tidak tenang. Maka undang maka berkah itu dengan apa? Dengan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allahumma shalli wa nafi'ah. Hujan yang mengiringi kajian kita malam ini membawa keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah dulu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita dapat kesimpulan kajian pada malam hari ini. Insya Allah setiap kita ke daerah-daerah itu temanya selalu berbeda-beda. Nah, supaya tema yang kita sampaikan itu bisa nanti dilihat di YouTube atau Uswa TV atau ketik saja di YouTube nama saya itu Joni Alanas. Apa kesimpulannya pada malam hari ini ayah anda bunda dimuliakan oleh Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman itu mereka yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu apa? Mereka yang bersedekah karena Allah, mereka mencintai karena Allah, mereka menegur sapa karena Allah, mereka tersenyum karena Allah, mereka membantu saudaranya karena Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah seperti kajian majelis ilmu ini. Karena ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kunci cik bundo yang sampaikan, lain mau bundo dan agan. Pernah bundo mendapat video atau tadanga atau mencaliat seorang polwan membakar suaminya. Dah pernah karena suaminya judi online ya nak. Polisi judi online membakar suaminya di bininya nak. Namun bukan dia akan kunci je. Udah ya sampai ke suami awak. Kalau udah ingin jodohin juo ya, jangan main judi juo. Ingin udah dan bakar mau dipajaknya. Dan oleh karena itu malam ini semoga Allah turunkan keberkahan, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi